Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan terkait dengan definisi kesembuhan dari masalah kecemasan. Ya, karena banyak pasien bertanya sebenarnya kapan saya bisa mulai turun obat, dan juga banyak yang bertanya itu pada saat baru mulai pengobatan. Ya, dalam 2 minggu ada perubahan gejala membaik, si pasien langsung mau lepas obat. Nah, sebenarnya itu tidak disarankan karena kalau misalnya teman-teman terlalu cepat memberikan keputusan untuk melepas obat, nanti biasanya jadi kambuh lagi. Saya ingin jelaskan satu persatu dulu nih. Pertama, ketika orang datang dengan keluhan gangguan kecemasan yang datang ke praktek saya sebagai dokter jiwa, biasanya mereka sudah mengalami kondisi yang cukup lumayan lama dan lumayan berat mengganggu kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Ini sebenarnya tanda bahwa sistem saraf pusatnya, amigdalanya dalam hal ini sudah terlalu lama aktif ya untuk terlalu berlebihan dalam menangani kondisi kecemasannya. Atau mungkin kalau kita mau jujur, di dalam kehidupan kita sendiri banyak banget peristiwa yang bikin kita tidak nyaman. Nah, ketika saraf pusat ini sudah tidak lagi mampu mengendalikan, akhirnya dia terjadilah peningkatan kerja dari sistem saraf otonom yang bahkan bisa tidak terkendali dalam kondisi gangguan cemas panik misalnya. Jadi ada serangan panik berulang, gejalanya tidak nyaman. Ini menandakan juga bahwa sistem amigdalanya kelebihan beban dan sistem pendukung untuk menghadapi atau mengadaptasi dari stres itu juga berkurang, yaitu hipokampusnya. Untuk itulah makanya ketika si pasien datang, saya biasanya langsung memberikan pengobatan untuk kedua macam kondisi tersebut. Kalau biasanya yang ringan, ada tuh yang ringan, saya hanya memberikan obat sementara 1 bulan untuk membantu supaya amigdalanya membaik. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam proses terapi dan kondisi waktu konsultasi itu ternyata memang ini kondisi yang sudah lama, maka biasanya kita selalu tambahkan antidepresan. Hampir lebih dari 80% menggunakan antidepresan dan juga anti cemas dan psikosomatiknya. Biasanya si pasien akan mengalami perbaikan ketika kondisi kecemasannya itu membaik. Jadi dia merasa kecemasannya membaik, sudah diberikan obat yang tadi, gejala psikosomatiknya juga hilang, jadi lebih nyaman tentunya buat diri dia. Dan inilah yang membuat si pasien akhirnya merasa, ngapain saya minum obat lagi ya, kalau sudah baik kan nggak perlu. Nah ternyata kalau kita bicarakan tentang penghentian obat saat baru 2 minggu, tentunya tidak bisa mengalahkan kondisi yang sudah berlangsung berlama-lama atau berbulan-bulan sebelumnya. Maka daripada itu tidak disarankan dulu lepas walaupun udah gejalanya membaik. Bahkan sampai 70-80%. Gunakan dulu sampai 1 bulan ya untuk obat anti cemasnya dan psikosomatiknya. Bagaimana dengan antidepresan yang juga biasanya diberikan? Golongan sertralin kah? Atau escitalopram? Atau fluoxetine? Atau duloxetine? Atau yang lainnya? Gunakan itu bisa sampai 3 bulan lebih kalau saya itu. Ya mengapa? Karena cara kita untuk memperkuat mekanisme adaptasi kita di hipokampus kita adalah dengan cara memperkuatnya dari sisi pemberian obat antidepresan. Banyak pasien yang mengatakan, saya nggak perlu antidepresan, orang saya nggak depresi, kan saya cemas dok. Betul, gejalanya mungkin cemas. Tapi sebenarnya dasar dari gejala tersebut biasanya adalah kita berharap kemampuan untuk penguatan dari sistem saraf pusat yang berkaitan dengan sistem saraf psikosomatiknya. Dalam hal ini adalah bagaimana memperbaiki hipokampusnya. Jadi itulah mengapa kita memberikan antidepresan, memberikan anti cemas, dan si pasien disuruh makan dua-duanya. Jangan cuma makan satu. Nih kadang-kadang si pasien suka memilih aja lah obat ini doang kok yang ngefek, obat antidepresan nggak ngefek dok. Malah kadang-kadang ada efek samping mual, efek samping sakit kepala di awal. Dan itu memang biasa, efek samping mual dan sakit kepala pada kondisi penggunaan awal itu biasanya suka demikian. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Nah,
Mengapa ada yang sampai 3 bulan, ada yang cukup 1 bulan, dok? Tergantung berat gejalanya. Kalau berat gejalanya itu memang tidak terlalu dan dokternya jiwanya melihat kayaknya dia mampu kok nih bantu diri dia baik dan dia juga mengelola pikiran dan perasaannya cukup oke dengan teknik-teknik non obat, meditasi, relaksasinya jalan, self-help coping mekanismenya semuanya jalan, maka kayaknya oke nih, kita nggak perlu deh menggunakan itu terlalu lama misalnya. Jadi nggak masalah teman-teman, itu bisa kita lakukan seperti itu. Dan saya berharap kemampuan kita sendiri untuk melakukan hal tersebut berkaitan dengan kesadaran diri kita. Nah ini penting teman-teman ya. Teman-teman harus sadar diri, benar nggak ada pemicu yang sudah berlangsung lama dan bisa nggak kita mematuhi proses bagaimana kita belajar untuk mengurangi pemicu itu. Bukan hanya sekedar dilupakan atau ditinggalkan, tapi benar-benar kita beradaptasi secara baik dengan kondisi tersebut. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, karena teknik bagaimana mengobati cemas dengan baik ini perlu sekali untuk dipahami supaya jangan sampai berulang gejalanya. Karena salah satu cara untuk mengatasi atau mengobati gejala adalah dengan cara mencegahnya berulang kembali. Otak kita ini memang perlu belajar untuk tetap tenang, tetap stabil, tetap sederhana dalam berpikir supaya dia tidak kelebihan beban. Dan saya juga berharap teman-teman selain melakukan pengobatan juga tetap menjalankan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Oke? Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.